Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noval Fiumpli. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi cara melamar kerja di Alfamart. Jadi sesuai pengalaman saya bekerja di Alfamart, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dari mulai proses sampai kita kerja gitu loh. Jadi pertama kali saya ingin langsung saja ya, ini langsung dibahas saja ya, mengenai cara melamarnya. Kita masuk ke proses. Jadi di bagian proses ini kita menaruh surat lamaran pekerjaan itu bisa pos, bisa kita sesuaikan dengan lowongan kerja yang tersedia gitu. Jadi kalau pengalaman saya kemarin, saya ngepost, pertama kali saya ngepost, berhubung persyaratan saya kurang lengkap, saya ditaruh di minggu depannya sebelum akhirnya saya lengkapi, salah satunya NPWP. Jadi ini buat teman-teman yang mau ngelamar kerja di Alfamart maupun di Indomaret dan perusahaan-perusahaan lainnya, NPWP itu penting gitu. NPWP itu syarat. Jadi sekarang itu wajib. Jadi kalau ngelamar kerja dimanapun wajib pakai NPWP. Wajib punya apa yang namanya NPWP tersebut gitu. Jadi dulu saya pertama kali ngepost, terus yang kedua disuruh datang, minggu yang kedua saya datang, sebelum akhirnya saya dikumpulkan sama pelamar lainnya, calon karyawan lainnya, dikumpulin jadi satu. Di situ dikumpulin, langsung dicek persyaratan mana yang sudah lengkap, mana yang belum lengkap, disendiriin gitu. Jadi dibagi bagian yang sudah lengkap sama yang kurang-kurang lengkap. Jadi ini yang khusus yang kurang-kurang lengkap dipulangin dulu nih, tapi di briefing. Jadi disuruh datang kembali minggu depan atau enggak minggu depannya lagi gitu. Jadi sebelum kita itu lanjut, itu dicek dulu persyaratan. Salah satunya yaitu tadi NPWP. Mungkin yang lainnya seperti ijazah dan lain-lain masih bisa ditoleransi. Artinya apa? Artinya masih kita bisa nyusul gitu loh persyaratan untuk yang itu. Tapi kalau NPWP nggak ada atau belum punya, wah itu susah. Nggak. Jadi kalau prosesnya pun nggak bisa secepat tidak bisa secepat itu atau semudah itu gitu loh kalau buat NPWP. Jadi harus dipersiapkan, disiapkan terlebih dahulu gitu. Jadi saya datang minggu yang sudah ditentukan, saya datang, dikumpulin, dicek persyaratan lengkap semuanya, khusus yang lengkap, langsung lanjut di tes selanjutnya, yaitu tes fisik. Tes fisik itu meliputi apa? Tes fisik meliputi ini ada tato atau enggak gitu. Jadi yang ada tato fix udah nggak lolos gitu. Jadi nggak ada istilah jangan melihat dari covernya, udah kalau di situ nggak ada toleransi seperti itu guys. Jadi mau sebaik apapun orang itu, kalau ada tato atau dan lain sebagainya itu nggak boleh, tetap aja nggak bisa gitu. Jadi harus bersih tanpa tato, itu pertama. Terus yang kedua, gigi pasti mereka melihat, maksudnya gigi yang dilihat itu rapi tidaknya, terus bersih tidaknya gitu loh. Maksudnya gimana, yang penting bersih, kebersihan gitu. Jadi kalau di situ kan nanti kelihatan ketika dicek fisik semuanya dari atas sampai bawah, mana yang orang bersih, mana yang kotor, itu di situ nanti kelihatan gitu. Jadi untuk mengenai mata minus tidak jadi masalah. Yang penting tidak buta warna. Jadi kalau buta warna fix udah nggak bisa gitu. Jadi bahaya juga di perusahaan manapun, pasti nggak boleh gitu kalau buta warna.
Kalau minus masih bisa lah ditoleransi gitu. Jadi dari atas sampai bawah itu tes fisik semuanya dicek. Insya Allah kalau nggak ada tato masih bisa keterima gitu. Ya itu aja sih kalau tes fisik. Nah, terus kita lanjut ke proses psikotes. Jadi psikotes itu nanti kita dikasih soal, masing-masing itu soalnya 20 soal, setengah matematika dasar, setengah soal cerita gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, pokoknya matematika yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Nanti di situ dikasih waktu selama 30 menitan lah gitu. Jadi nanti dikasih waktu 30 menitan itu nanti kita ngerjain. Kalau nanti ada apa-apa kayak bunyi apa gitu yang berbeda-beda lah, masing-masing HRD melakukan hal yang berbeda-beda. Nanti ikuti prosedurnya seperti apa. Kalau udah waktunya habis ya udah taruh aja itu pulpennya. Terus nanti masuk ke pengecekan, langsung langsung dikoreksi. Jadi hari itu juga dieksekusi gitu. Jadi nanti habis diseleksi, habis dikoreksi, habis dikoreksi mana yang lolos dan yang nggak lolos langsung disebutin gitu. Nanti langsung kelihatan nih mana yang lolos psikotes dan mana yang harus dipulangkan, itu nanti kelihatan di psikotes gitu. Nah, habis tes psikotes itu nanti yang lolos dijadiin satu lagi sebelum akhirnya nanti mengikuti tes interview. Jadi nunggu dulu, ini sekitar jam 1 mulai tes interview itu tersebut. Oh iya, tadi mengenai tes psikotes ini sedikit tips. Jadi dari soal 20 tersebut, jika kalian bisa mengerjakan paling enggak 5 soal, insya Allah udah pasti lolos gitu. Tapi alangkah baiknya kita kerjakan secara maksimal gitu loh, maksudnya dengan semaksimal mungkin lah gitu. Itu cuma gambaran, yang penting itu kalian bisa ngerjain 5 soal, insya Allah mudah-mudah. Nah, kita lanjut lagi ke interview yang tadi. Mengenai tes interview itu pertama kali pasti disuruh perkenalan yang mengenai nama, asal, sekolah, berapa bersaudara, bapak, ibu, ya seperti itulah. Yang penting lengkap gitu aja. Nanti di situ pastinya ditanya-tanyain, jawab secara logis. Jangan melebih-lebihkan atau gimana ya, atau mengurang-kurangkan. Jadi ya kalau jawabannya yang ada di hati sama pikiran seperti apa ya itu aja diucapin gitu aja. Jadi kita nggak usah melihatkan ekspresi yang tidak mendukung gitu. Jadi udah pede aja, intinya pede dan logis. Nah itu nanti pasti disuruh memeragakan, seandainya masnya atau mbaknya jadi kasir, bagaimana respon mbak terhadap customer yang sedang A, sedang B, sedang C, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan sampean itu kalian akan bisa menjawab sesuai kapasitas Anda, kapasitas otak Anda. Ketika pesan saya disiapin cukup matang gitu aja. Nah, habis interview nanti langsung diumumin lagi siapa yang lolos dan siapa yang enggak. Tes berikutnya yaitu training. Jadi panggilan untuk training itu antara 1 minggu sampai 1 minggu, paling cepat 1 minggu, paling lama itu 1 bulan. Jadi di antara minggu pertama sampai minggu terakhir itu pasti nanti ada panggilan jika yang lolos itu. Jadi ditunggu aja gitu loh. Setelah dapat panggilan training, kita langsung
melakukan kita langsung melengkapi berkas-berkas yang sebelumnya mungkin ada kecacatan, mungkin di foto atau mungkin di ijazah dan lain-lain, itu harus dilengkapi. Nanti panggilannya itu biasanya kumpul hari Jumat. Nanti mulai trainingnya itu hari Senin gitu. Jadi selama 1 sampai 6 hari kita training, dan kita langsung itu hari terakhir kita langsung dikasih alamat penempatan di mananya, kode toko seperti kode tokonya berapa gitu, nanti kita datang sendiri, dan itu nggak ada jedanya. Jadi semisal hari ini terakhir kita training, besok kita harus sudah kerja gitu loh. Jadi disiapkan semaksimal mungkin gitu loh. Prosesnya kurang lebihnya seperti itu, dari proses lamaran kerja sampai training itu kurang lebihnya seperti. Mengenai gaji Alfamart maupun Indomaret itu UMR, sesuai UMR penempatan. Jadi dulu itu kalau saya di penempatan di Bekasi awal 2020, di tahun tersebut gaji saya itu 4.300.000. Jadi mengikuti UMR kabupaten, mengikuti UMR penempatan lah, itu sesuai penempatan. Jadi yang mungkin susahnya kalau ya kurang lebihnya seperti itu. Cara melamar kerja dari mulai proses lamaran dan training. Jika ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing lagi gitu aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, ikuti terus di channel Nova Living Movie. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.